membahas materi tema 1, masih tema 1 juga, pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk pembelajaran 5 kali ini pertama kita akan membahas tentang IPS dulu. Ya, di sini ada muatan IPS. Ya, di pembelajaran 1 sampai 4 kebetulan ASEAN-nya belum dijelaskan secara dari awal ya. Jadi ASEAN itu kalau bahasa Inggrisnya kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Kalau sedangkan diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkatnya PERBARA. Kemudian organisasi ini bekerja sama untuk bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan juga ekonomi dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ingat ya, ASEAN itu adalah Asia Tenggara. Kemudian ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Dan saat didirikannya, saat itu negara-negara Asia Tenggaranya hanyalah 5 negara saja yang ikut mendirikan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya, apa sih latar belakang dibentuknya ASEAN? Kenapa sih ASEAN itu dibentuk? Nah, ini adalah beberapa latar belakang dibentuknya ASEAN. Pertama, karena persamaan letak geografis, yaitu sama-sama berada di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya. Daerah penyebaran Asia Tenggara itu kebetulan kebanyakan adalah kebudayaan Melayu Austronesia. Selanjutnya, persamaan nasib. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu merupakan daerah-daerah bekas jajahan. Seperti kita kan kita awalnya dijajah oleh bangsa Portugis, kemudian Belanda, dan terakhir Jepang. Kecuali di Asia Tenggara itu adalah Thailand. Thailand adalah negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Selanjutnya, persamaan ekonomi. Kebetulan juga di Asia Tenggara itu kebanyakan negaranya negara agraris, yaitu negara yang mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Dan terakhir, persamaan kepentingan. Jadi sama-sama mementingkan kemajuan dan kemakmuran serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah 5 negara pendiri ASEAN. Saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Kalau di Indonesia dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narcisco Ramos, Thailand Tanat Koman, dan Singapura oleh S. Rajaratnam. Nah, ini harus kalian hafalkan, biasanya suka keluar di ujian. Ya, lanjut, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi kondisi geografis di Asia Tenggara itu juga selain agraris beragam juga ya. Jadi tergantung geografis seperti apa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Ya, di sini nanti kalian bisa cari aja aktivitas masyarakat di Indonesia sama di Filipina. Selanjutnya, untuk di Indonesia, karena Indonesia adalah negara agraris, jadi mata pencahariannya adalah kebanyakan bertani, yaitu memproduksi beras ya. Selain negara agraris, sebenarnya Indonesia juga disebut negara maritim atau negara yang dimana mata pencahariannya nelayan, ya, sebagai nelayan, karena Indonesia juga dikelilingi oleh berbagai macam dikelilingi oleh lautan. Jadi nelayan ini bisa menghasilkan ikan, kerang, rumput laut dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa negara ASEAN pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Tadi Indonesia sudah disebutkan petani, nelayan, dan juga perkebunan. Di perkebunan Indonesia masukkan kopi, teh, karet, dan sebagainya. Selanjutnya di Brunei Darussalam, dia memanfaatkan minyak bumi dan gas alam. Di Filipina juga memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian di Kamboja merupakan karena banyak memiliki danau ya, jadi penghasil ikan air tawar. Negara selanjutnya yaitu di Laos. Di Laos juga dataran rendah, juga memanfaatkan pertanian dan juga perkebunan sama nelayan, perikanan.
Selanjutnya untuk di Malaysia itu banyak sekali hutan yang luas ya, jadi hasil hutannya juga dimanfaatkan, contohnya seperti karet. Selanjutnya untuk di Myanmar penghasil tembakau, dan juga di Singapura karena negaranya juga kecil, tidak memiliki banyak sumber daya alam, sehingga usaha pertaniannya pun dilakukan secara hidroponik. Tetapi di beberapa wilayah juga memanfaatkan lahan yang dijadikan peternakan unggas. Sementara di Thailand sama seperti Indonesia, hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Kemudian juga menghasilkan ada hasil pertambangan juga, sedangkan di negara Vietnam itu juga sama, padi juga, beras, penghasil utamanya beras dan juga kayu ya. Oke, sekian untuk yang IPS. Kemudian kita lanjut ke SPDP. SPDP masih sama seperti kemarin, lanjutkan kemarin. Di sini alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, patung yang biasanya memakai metode butsir juga bisa menggunakan meja putar, cetakan, palu, dan pahat. Kemudian untuk membuat patung, bahan-bahannya bisa dikelompokkan jadi ada bahan lunak dan bahan keras. Kalau bahan lunak contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Kalau bahan keras bisa pakai batu, kayu, dan marmer untuk membuat patungnya. Kemudian di sini ada beberapa macam teknik mematung, ada teknik kusir, teknik pijitan, teknik lintingan, dan teknik putar. Nah, ini merupakan teknik putar ya, dengan menggunakan meja yang putar khusus, kemudian tinggal dibentuk aja seperti apa. Untuk SPDP sampai di situ. Lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama seperti kemarin, mencari the pokok paragraf. Kemudian pembelajaran materi barunya adalah membuat kesimpulan ya. Untuk membuat kesimpulan, caranya adalah kalian benar-benar harus membaca dulu secara seksama, membaca dulu dengan konsentrasi apa isi dari teks yang ada, yang telah kalian baca. Jadi kalian tandai dulu informasi-informasi pentingnya, kemudian dibuat sebuah kesimpulan dalam satu paragraf ya, dirangkai kalimatnya yang bagus dan dibuatlah kesimpulan. Lanjut ke materi PPKN. Di sini materinya tentang menerapkan sila ketiga di kehidupan sehari-hari. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Ya, jadi ini adalah satu contohnya. Ya, untuk pembelajaran tema 1 demikian, hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham. Jika kalian belum paham, nanti bisa kalian tanyakan langsung ke ibu.